Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, insyaallah ada topik tentang malamnya pembahasan tentang rukun sembahyang mayit, di mana setelah kita adakan pengajian ini nanti tidak ada lagi yang tidak bisa sholat mayit, atau selamanya tidak ada sembahyang mayit tapi mantan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bermula rukun sembahyang mayit itu 7 perkara. Pertama, niat. Maka lafadznya seperti usalli ala hadzal mayyitil hadir fardal kifayati arba'a takbiratin imaman wa imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Pertama, rukun salat mayit itu adalah niat. Kibandamin usalli ala hadzal mayyitil hadir fardal kifayati arba'a takbiratin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas mayit yang hadir, yang hadir mayit yang lain, fardu kifayah 4 takbir menjadi imam atau makmum lillahi ta'ala, dan tiada wajib ditakyinkan namanya atau umpamanya pada mayit yang hadir. Maka ini persoalan juga. Gadung mayit kita itu gedayung pak gedayung, so namanya tidak wajib ditakyinkan, ditentukan nama mayit yang hadir di hadapan kita yang wajib. Baiklah dulu di umat, mari sama-sama kaum muslimin kita pergi sembahyang kepada almarhum yang naik dayungnya yang bernamanya hana payah juga. Hana payah sebut nama. Ketika mayit hadir di hadapan kita, maka tidak wajib ditakyinkan nama. Maka jika ditakyinkan seperti si Zaidun atau laki-laki padahal tiada disyarah kepadanya, dan tersalah takyinnya seperti nyata mayit itu si Umar atau mayit itu perempuan, tiada sah sembahyangnya. Yang palo menurut takyin. Andaikan kita takyin mayat tersebut bernama si fulan, ternyata setelah kita salat si fulan salah nama, maka tiada sah sembahyang. Atau kita niatkan si laki-laki, ternyata si perempuan, maka tidak sah salatnya. Bagaimana juga hana payah takyin, aku salat ini di atas ini mayat yang hadir, yang ada di hadapan, put ke takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Hana payah takyinan, hana payah ada yang agama punya. Maka jika disyarah kepadanya seperti katanya, sahaja aku sembahyang atas si Zaidun itu, maka nyata si Umar sah sembahyangnya. Bila disyarah itunya yangnya, aku salat ini mayit Zaidun itu, ternyata si Umar, maka sah. Kenapa? Karena lebih kuat isyarah ketimbang takyin. Karena dia takun yangnya, walaupun tayo salah, nada betul karena takun yangnya. Tapi kalau semata-mata kita takyin, kita tentukan aku salat di atas mayit ini Umar,
ternyata si Zaidun umpamanya namanya itu, maka tidak sah karena salah alamat. Tapi kalau kita takyin tunjuk isyarat, aku salat kepada si Umar yang itu, tengah mata ada isyarat yangnya, itu walaupun salah namanya sah karena lebih kuat isyarat ketimbang salah nama. Biasa ada yang salah tu. Nah, yang pertama. Jadi yang pertama apa? Niat tidak wajib ditahyinkan namanya. Betul. Kan? Waktu kita baca doa ibadah dulu. Jadi karena ditanya waktu tanya kuno ini mayat yang hadir, ini mayat yang hadir, kita baca doa turinam gameti ternyata Allah maghfirlah. Yang tetap Allah waktu yang agama karena mutakluk ngenit pun. Maka dakin ini, tapi mendakin nama itu dihalah menolak kahana sah. Tapi dengan takun sahaja aku salat ini mayat kan, ini mayat. Yang kita salah itu Allah maghfirlah dari berkah tu bandro awal dari kantor tu meninggal umat dengan itu mayat alam itu mayat itu yang berfikir ragam ternyata kabar noh yang meninggal kata laku doa dia nyahanap tu karena kami tak ngemit pun cuma alangkah baiknya imam mengumumkan saja ini mayat laki-laki. Tapi secara hukum tak masalah. Yang masalahnya maknanya pun karena minta banding ini. Jika yang meninggal lebih dari satu. Yang kedua lebih dari satu, yang ini disemayangkan sekali itu. Ada contoh lagi darurat. Itu kalau bercampur keadaannya darurat, itu boleh dijamak terus. Aku salat di atas mereka ini. Doa ini Allahumma ighfir lahu. Hana Allahumma ighfir lahu karena lebih kuat damir agam begini. Bukan Allahumma ighfir lahuna, tetap Allahumma ighfir lahu. Karena manakala kita sebutkan damir agam niat kena iwo, tapi mudah kena agam iwo. Ya Pak ya. Aku salat di atas mayat ini juga kita tanyakan. Mayat ini yang rame-rame ini, atau aku salat di atas mereka. Jadi ketika doa itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ubah saja. Paham ya? Dan keduanya berdiri bagi yang kuasa. Ini lagi ngecek. Kapan cek lagi purba? Nyo khatib Allah duduk bukan apa yang itu? Karena berdiri itu bukan syarat utama dalam rukun ibadah. Maka dalam salat berdiri itu kan kedua letaknya, bukan yang pertama. Pertama niat, kedua berdiri. Ya, benar kan? Rukun ibadah pertama berdiri, itu pertama ni. Bermanit. Padahal punya secara pun awal dadang tu ada ni. Awal dadang, bahkan dihitung ni yang pertama karena niat berlaku kepada seluruh ibadah, baik dengan bikin sirah berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring tetap wajib niat. Sedangkan berdiri hanya khusus wajib. Bagi apa? Bagi yang mampu. Maka ketika di mana mampu berdiri hana leruh ke dalam rukun hadah. Kajian kedua kan rukun ni. Kawan. Maka karena berdiri ini tidak selamanya tetap bagi rukun salat, tidak dikudu pun. Tapi menyonit baik kita tada wajib ni, tadu wajib ni, sirah berbaring juga wajib kita niatkan. Jadi salat mayit apabila kadang ada ulama menghentikan ulama-ulama dia
duduk. Nah, bijak dia anak kayu mu. Ternyata dia pakai kursi, dia itu. Beliau pakai kursi imam, kita di belakang berdiri, boleh kita ikuti. Nah, atau memang najamah yang tidak mampu lagi berdiri, nah, silahkan tiban yang mampu. Nah, yang kedua berdiri. Dan ketiga 4 takbir dengan takbiratul ihram. Putga takbir. Putganya dihitung dengan takbiratul ihram. Putga itu dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar yang ketiga. Kemudian baca Al-Fatihah, Allahu Akbar yang kedua. Kemudian baca doa ayat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Jadi Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha. Dan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh ni terlalu dan keempatnya membaca Fatihah. Yang kedua membaca Fatihah. Yang pertama nif, yang kedua berdiri, yang ketiga 4 takbir, yang keempat membaca Fatihah. Kelima selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling dulu. Maka jangan Allahumma salli ala Muhammad. Ayo. Dan yang akmalnya salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Jadi Ibrahimiyah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Dan Ibrahimiyah karena sebut nama Ibrahim. Dan akmal lagi sampai innaka hamidum majid. Itu sunnahnya seperti itu. Man paling kurang budaya dalam doa kemayat Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu kemayat paling kurang Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga pegang hadis Dawud kan? Hadis Dawud. Mungkin namanya pakai wajib Dawud. Kecuali waknya yang pegang hadis Dawud hanya baca Dawud lah kemayat. Dan keenamnya doa bagi mayat. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu. Yang paling gurunya. Kadang-kadang ia ke mayat karena Nabi itu doa. Mayat nak jadi orang nyom kerantai. Kedahaya kehadir doa hanam buka. Kedahaya kada berno. Allahumma Fatihah ganjut dia dulu. Kemudian paling kurang takbir yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu. Ada yang keempat kita ada baca aja mana? Ya itu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Boleh kita baca, boleh tidak. Yang penting takbir wajib. Nah, yang beli dia yang muda khusus main kalah. Anak bangtu aja ni. Main boleh, dia juga main. Dari jiwa tu murno tu. Karena anak paling buat kan tinggalnya Allahumma ighfir lahu. Takbir yang pertama Al-Fatihah itu sudah bisa semua. Nanya aja Fatihah ni, lebih juga dari berapa mau. Kesedih juga dia, lebih dia tak boleh jaga dia Fatihah ni. Kemudian yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Juga yang menurut karena benda sembahyang pasti itu. Yang ketiga Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir. Selesai. Yang paling perlu dayo. Kalau ini pun panjang doa. Kita berdoa dia berdoa. Kalau enggak buat dia dayo mana-mana gaji atau wajib-wajib dah kaya. Dan dia kaya. Baik lagi orang pakai nama tu. Nanti aku. Kan gampang tahu sana. Pakai nama tu nanti aku. Sebab yang dipikir dia doa aku cuma Allahumma ini firman
hadai kun hai kun mentang Rabbana atina fid dunya hasanah kaji kedua kuno. Yang penting dikasat nan kuno. Hai dandang ju Allahumma dini fi man hadai. Ke mada ko amati Rabbana. Mana itu yo? Makanya perlu dulu. Memang yang banyak nak ulahnya. Dan yang akmalnya Allahumma inna hadha abdaka wa abda abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa ma bihi ahbawih fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqi ka ay yashhadu an la ilaha illallah anta wahdaka la syarika lahu wa anna muhammadan abduka wa rasulak. Dan memadalah pada kanak-kanak mendoakan bagi dua ibu bapaknya. Jadi juga yang kat semayang ini nyat anak payah lelaki yang berhubungan. Karena malahan dulunya cuma bedanya dong. Ibu-ibu menyonan meninggal gak sedih ibu. Nanti kamu. Kata karena menyonan drone meninggal segala malai, nyat berarti di tengah tubuh roh karena dalam surga. Ini bapak tenang tuan aku juga tenang juga ya. Maka dia enggak dua bom meninggal. Hanya ubi. Saboh kuma ni saboh ada yo. Fitnah kita yo kaitan yo lan ini. Fitnah badan syadra. Fitnah badan dia kale. Man tinggal kita cukup fitnah hai kan. Ibaratnya pengacara dia kan ada. Untuk bagi kan ada yo. Anak pembela dia. Dan tinggal tanya kita kita. Yang lagi almarhum saudara lu yang untuk berdoa saya. Yang juga mana dengan secara hukum syariat dia. Dengan ini dua rokan, satu yang lahan. Tak boleh satu kubur banyak, lahannya beda-beda itu boleh. Yang baik dan tinggi nanti. Jadi aku beraya. Nyogat, dari nyogat, mobil. Ini lahat, sabung salahnya lahat, sabung salahnya lahat, sampai sadadahnya lahat. Itu boleh. Yang enggak boleh itu ditindis. Ditindis. Enggak ditindis. Ini empat tanya syarif. Ini yang hari. Ini kita kubu, tak buka lahat lalu, jangan salah. Enggak masalah itu. Bahkan secara hukum orang yang selalu hidup bersama itu sunnah dikuburkan dalam bersamaan. Maksudnya bapaknya ibu rumah. Yang pegah-pegah rumah. Kita dengan isteri kita. Ibu nanti kalau meninggal bapak kita di sini ya kubur. Nanti kalau keluar ibu juga di sini. Nanti anak-anak kita juga di sini. Maka karena mana ada siapa? Karena menang di langkah urun ya. Ini kau dia. Katul malaikat itu. Jadi kadang-kadang yang menungkapan sampai ni enggak paham almarhumah siapa-siapa dia. Apalagi yang memang mati kecelakaan kan dapat pahala syahid. Itu syahid bila itu pahalanya adalah berarti menyokong ini dan memadan doa Allahumma ja'alhu fardan li abawihi wa salafan wa zuhran wa syafi'an lahu. Yang kajian ini karena yang saya berdoa ke mati bersabar dan saya berdoa anaknya wujud syafaat bagi musyrik. Dia kata ni mudah-mudahan Allah maghfirlahu kerana dosa. Maka ibu kat sini yang nak meninggal ni alhamdulillah. Karena mana lelaki yang meninggal dia meninggal. Ni dia meninggal benar hanya sedih. Dan yang ketujuhnya memberi salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Ini masalah wabarakatuh terjadi hilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan sunnah mengatakan wabarakatuh, ada yang mengatakan tidak sunnah mengatakan wabarakatuh. Tapi sekurang-kurang salam assalamualaikum.
Yang kasah kali warahmatullah sunnah, tambah wabarakatuh juga sunnah. Dan jamaah keehnan kuragi ketika dayo jamaah kelak masjid kita nyen pajar dayo materi itu kan mim alaikum assalam Allahu akbar nyen manteng kira dayo jamaah tapi assalamu alaikum bar anali assalam bar masih dapat kita pahala jamaah 27 man belum dah 27 kalau kita berharap bina ini dayo lagu gelak kok ni manteng kira tanya jamaah. Nah, pertanyaan? Baik, langsung saja. Kenapa salat sir nggak diucapkan seperti salat subuh, salat maghrib, dan salat isya? Sedangkan nanti kan ada yang jemaah-jemaahnya yang nggak bisa tuh, itu bagaimana? Dan kedua ini yang sambungan yang tadi itu bilang yang tahan. Bukankah perempuan itu lebih dalam daripada laki-laki? Apakah dikorek lagi perempuan ke dalam lagi baru gimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi saudara yang pertama kenapa sir itu karena taufikiyah. Arti taufikiyah sesuatu hukum yang datang dari Rasulullah yang tidak boleh kita ubah lagi. Jadi hanya alasan ada ibadah yang sifatnya indiyah atau sababiyah. Nya nalakan wujud uno pakai uno. Tapi kalau sirriyah itu memang taufikiyah dari Rasulullah. Jadi selalu kama raaitumuni usallinya. Maka sembahyang musir juga ada. Jika datang dari Rasulullah benar, itu jawabannya. Taufikiyah, suatu hukum yang sudah ada ketetapan dari Rasulullah. Zuhur waktunya tergelincir matahari. Kenapa sih harus tergelincir matahari? Nanti bapak tidak, dan juga sembahyang dulu. Itu ya, taufikiyah. Yang kedua, masalah kubur mungkin untuk nanti dapat itu sunnah sedikit lebih dalam perempuan. Tapi sekurang-kurang kubur seukuran kira-kira binatang buas itu dulu. Sekira-kira binatang buas itu mayatnya. Ya, cuman yang sunnahnya nyorinya dada, nyoragap misalnya sunnah. Tapi sekurang-kurang kubur itu sekira-kira binatang buas itu boleh. Berarti dayo mamadi yakin dayo itu boleh mamadi mana? Mamadi kadang hampir rumah tabagulo. Dan yakin dayo hanube itu kan manusia. Yakin dayo aman daripada bau, yakin mamadi mana? Tak masalah. Tidak ada satu ketetapan. Yang ada satu ketetapan mengumpulkan adalah sekira-kira tidak dapat timbul bau yang menyenangkan satu. Yang kedua sekira-kira binatang buas tidak dapat memakannya. Hai kulit. Ya, nanti ada mensunah gitu. Ini dah baca dulu. Ini berat khilafiyah ini, tapi menurut mudah. Dan lagi haram memindahkan mayat kepada tempat yang terlebih jauh daripada perkuburan tempat matinya, supaya ditanamkan dia padanya, melainkan mereka yang hampir dengan Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Tiada haram dipindahkan kepadanya. Mandanya pada bukunya juga itu yang dia dia dengar. Itu sebenarnya haram itu. Maka ada buku kata tu siapa ancil lagi hukum berilah masjid. Tidak kena berilah masjid. Dia kata yang ulama tidak ada satupun yang halalkan untuk meruntuhkan masjid walau
Allah Akbar membutuhkan keluasan. Mana ada yang pulang? Mana ada yang? Karena orang yang buat itu, hampir nunggu bahayu. Dan yang buat itu tak ada fungsi. Yang punya karena apa? Haram kita menghilangkan harta wakaf orang lain. Maka panitia masjid pembangunan saran mereka yang berbuat, ini kan banyak harta orang, wakaf orang. Itu sesuatu yang dipecahkan, hukuman yang kata pakainya, yang kata relahnya, dan hendaknya bantuan itu duduk di bawah ini, berdepakai. Jangan sampai kablo atau tak pindahkan ke tempat lain lah. Tanam tempat-tempatnya di bawahnya kita tanam. Mungkin tak tambahnya supaya apa? Orang yang memberi bikin wakaf dia tetap mengalir pahalanya. Agar baik harum beliau, baik tak besar. Kan? Jadi lagi hukum ni haram kita memindahkan mayit jauh daripada tempat kematiannya, kecuali rumah sakit karena anak kemungkinan. Yang rupa ni kata buku dari Malaysia pun kena wajah kan. Itu lagi yang itu hukum ni kan. Dah ada yang lain? Ya. Ini untuk jalan. Betul? Oh boleh. Unit untuk jalan. Tanpa sewa untuk masjid boleh. Tak harta wakaf disewakan boleh. Bapak ini. Tanya nak kelompok dia mudahnya untuk masjid. Ngan juta kontrak. Tak bukan dalam sawit hektar. Saya perlu membangun masjid pen mobil dia. Kali lagi no. So yang pen kontrak sawitnya selama itu 60 juta. Terbuka ya kontrak untuknya manfaat dia. Kan terbuka ya. India kan masih ada wakaf yang tidak boleh dihibahkan, dialihkan, diwarisi, kemudian diperjualbelikannya hanya. Tapi punya manfaat masih. Karena kacau banyak dalam hari itu dah pegatnya, itu kena katanya kata masjid masih kekal ini. Yang boleh enggak dengan pada orang nampunya. Dan sunnah ditalkinkan mayat jika sudah balik. Dan katakin sunnah pula jika belum balik sekalipun. Jadi talkin hukum pak talkin. Waktu tinggal nazar, katakanlah saudara dan tinggal nazar, keluarga dan sahabat tinggal nazar. Nyampe katanya, ni motor yang ni kalungnya belum. Gede kau. Kau dengar ni. Sudah dua tiada dekat. Karena kenapa dengan anak yang balik dengan dia hanya yang bilang tu kau lagi tu. Itu untuk siapa atau si kakak si adik deknya. Itu memang sudah ada ketetapannya. Harta warisan itu sudah ada ketetapannya. Yang disunahkan ketika berkunjung ke tempat mayat calon si mayat yang dengan nazar talqin. Apa talqin? La ilaha illallah. Yang talqin. La ilaha itu dari dalam. Bahkan hanjut tak baca yang lain selain kalimatnya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, barang siapa yang mengucapkan akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Ada pun orang yang ada yang betul la ilaha illallah. Dan orang-orang yang di samping itu sunnah membaca Yasin. Dan sunnah pula ditakziahkan ahlinya, yang kecil dan yang besar, dan yang laki dan yang perempuan, kecuali perempuan
yang masih muda, maka jangan ditakziahkan akan dia, melainkan segala mahramnya. Sunnah katanya takziah kepada mayat yang telah meninggal, baik yang meninggal dan anak mayat yang dahulu maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Tapi kadang-kadang je rumah janda anak mahram ni, mana yang dah je alhamdulillah pasti nama mahram. Anak mungkin di turun. Dengan tetap sunnah takziah. Hukum kedua ini adalah menghibur keluarga yang baru ditinggalkan. Takziah tak ramai kenal. Tak ramai. Benar yang cerita dulu. Tak kirim doa. Walaupun tak baca sikit Al-Fatihah. Dan disunahkan takziah itu dahulu daripada tanamnya dan kemudiannya. Tetapi kemudian daripada tanamnya itu aula, dan berkekalanlah takziah itu hingga 3 hari kemudian daripada matinya. Sunnah takziah banyak, baik ia kalau dikuburkan maupun setelah dikuburkan. Ini takziah karena merupakan pahala sunnah juga. Jika ada kubur saja sudah dihitung pahala takziah. Setelah dikuburkan saja, karena mana merupakan dia jika dikuburkan saja itu juga sudah dapat pahala takziah. Sampai kapan? Sampai 3 hari. Yang kuat mana? Yang kuat kaulinya al-hayrul. Tapi najib hadis yang lain yang sampai 7. Tapi bila kalian bangun kitab dengan hayrul kedua. Bandung ya bro, tanya Harun tak begah apa, anak tak begah apa, anak saudara tak membagi 20 euro. Kemudian tak terima tamu, tapi wajib kuliah euro. Nyan tamu nyukan aku euro dayo, nyan dari begah apa tamu jadi cek bulan jangan kedua. Artinya anak payah kaidan dari tanya. Yang saya kira guru yang bermukim katanya kali kamu kaji ucap ibro ayo masak ibro buku yang apa tu tapi menyon euro katanya ahli bed mantap wajib mulia aja tapi ini dalam kan bayang lu sah euro kan sudah gaji. Sebenarnya tidak ada ketaklian ataupun kekhususan sah. Tapi pakaian katanya tak yang ganjil karena mengamalkan hadis fadail. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu mencintai yang ganjil dalam ibadah. Termasuk pegak sah dulu. Leher 5 atau mungkin satu daripada 2. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya yang ganjil. Nanti ada mengamalkan karena Allah cinta kepada yang ganjil. Karena dua yang ganjil besar. Karena Allah ganjil maka Allah mencintai yang ganjil. Bukan ganjil kok. Allah cinta yang ganjil. Kalau tak tahu bilangannya yang ganjil. Baik bersama bahasa Indonesia baca. Baik ke nama. Mayat yang dikuburkan azab. Jelas beda karena tidak apapun tempat dan mulia tetap ada keistimewaan di sana. Maka sebahagian ulama Jumat termasuk lagi Syekh Maimun Zubair itu beliau sudah
dari berangkat di sini dari apa? Dari Indonesia ini tahun sebelum Covid beliau meninggal kan. Itu beliau sudah bilang sama anak sama pesan apa murid-muridnya, saya David meninggal di sana, saya nggak boleh lagi. Kenapa? Karena beliau tahu fadilah kuburan di sana itu tahu beliau. Mana ke? Payah tak cuma benda yang buat ide. Apalagi meninggal kita setelah kita tunaikan ibadah haji. Cukup payah. Cuma orang-orang yang istimewa saja yang menggunakannya. Jadi orang tak ada mana punya anak gua, tak mana. Yang semata-mata memuliakan tanah haram. Karena ini memang lebih tanah haram dan Bikun Madinah itu memang Allah lebih dekat. Jadinya hana bakal ada. Itu bakal lebih yang dan hana dan juga kemana hana bakal. Karena memang Allah memberikan keistimewaan itu hak Allah. Pak yang ini lagi Mekah, di Mekah hana pakai, hana bodrin, hana bohong, hana bodrin. Tapi bohong le ini. Bodimon gak ide, bodrin gak ide, sayur gak ide ni. Karena Nabi Ibrahim pada doa, ya Allah penuhilah negeri Mekahnya dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Hana juga kebab, kita udah kebab, itu dah hana tak. Nabi bila kebab dia, bah hana boleh, bah pandang juga ni boh hana. Nanti juga kematian. Jadi cara dia kedudukan, jadi sabuk malam dia pegang pengajian di rumah. Hanya tradisi kadang-kadang buat sampai pegang mulai jatuh waktu. Kadang-kadang mungkin tengah malam dan kemudian tarik-tarik lagi. Artinya kadang-kadang yang jadi masalah tetangga. Kadang-kadang tetangga saya guru sehingga kadang-kadang beristirahat atau mungkin kalau kaki. Yang kedua tentang tradisinya yang original. Yang pun yang kedua begitu bak sabuk tano na jiran kajamu ini pegak rumah harus pakai rumahnya harus duduk di atas jiran mengambil hari pindah mayat bunuh lambat tano atau mungkin cara lain. Dua-duanya ada. Terima kasih. Yang peminta jauh susah yang pertama. Pihak tak jauh, ya perlu jawaban. Man buat tak jauh, kena ke bedanya? Yang kena bukan? Hayang kena bedanya. Kita begat teman kena. Tapi tentu ya harus menjawab secara hukum seperti itu. Secara hukum haram mengaji yang sekira-kira mengaji itu yang tingkat berhara, yang musik-musik lebih lah. Tentu yang berhara, musik ini hara lebih lah. Yang tak nak berhara, tentu saja Muhammadiyah bela pemerintah boleh betul. Mana lagi tu anak bela pemerintah, nak akan betul juga. But yang mengganggu urun itu haram. Urun dengar kabut ditanya dan haram. Nak ke pahala dah tak perlu. Yang dosa kalau keluarga kecuali kalau tak tanya bak setengah kan. Kita jumpa hana dispensasi dah. Kecuali kalau tak tanya bak tetangga hainya yon kan nak dengan juga belum malu pakai ni. Tiba sekira-kira waktu rumah gede dan yang menduga, sekira terdengarlah ukuran mil lagi orang senang. Nah, anak pun menyukai bedi, tak ikhlas sebenarnya. Tapi menyukai ikhlas ya tetap hukumnya haram. Kapan lagi betul mak masjid kan?
Yang beli Ramadan magi budget udah mi dalam dah lagi nah nak tahu baru ni okey baca pendapat Abu Hudi